Kamu nggak mau mau nikah. Loh. Setiap ada komitmen atau deket sama orang, ketika orang itu ngajak nikah, kabur dah. Jadi ukun. Oke, Sa. Lama ya? Pernah saya ajakin sebelumnya nggak ke sini? Enggak. Enggak ya? Oh iya. Enggak Tapi akhirnya kamu ke sini juga. Itu baru tahu tadi. Di mana itu? Oh iya, di sampingnya sudah. Sampingnya banget enggak kurang Enggak. satu ini terus. Mampet. Iya. Baca dulu udah mata rabun kan. Jadi ngedeketin dulu. Oh iya ini. Oh jadi kamu baru tahu ini tempat ini? Baru tahu. Oh gitu. Ya, selamat datang. Selamat datang kembali. Apa ya? Kalau selamat datang tuh jawabannya apa ya? Selamat datang kembali. Biasanya selamat datang kembali. Ya, baru kepikiran ya. Apa balasannya kalau selamat datang ya? Nggak mungkin you're welcome ah? Mungkin. Welcome. Nggak mungkin. Udahlah lupain aja deh itu. Thank you. Siapa sih nama lengkap kamu? Saya lupa. Mogi Zumaisha Idrus Wahab. Mogi. Susah Pak, sah aja udah. Saya saja ada ya. Iya. Tapi Panjang. nama kamu yang di itu emang gitu namanya? Iya. Seribet itu? Moegi Zoe Maisha Idrus Wahab. Hah? Bawa KTP nggak? Nggak bawa. Tapi emang gitu tulisannya? Ejaan Iya, Suwandi iya. gitu? Ejaan lama gitu? Iya. Kamu lahir kapan kok Keren lagi. ejaan? Oh nggak boleh ya? Maksudnya Tua intinya. seumuran itu tapi belum nggak ini ya nggak tua Nggak amat setua lah. bapak lah. Oh iya. Tapi nama kamu pakai ejaan lama tuh gimana ceritanya? Kalau Mogi itu nama dari Tapi Bapak. mau Iya, tulisannya Moegi sampai sekarang dari oh dulu. gitu. Emang dari awalnya sudah gitu? Iya, Zoe Maisha itu dari kakek. Jadi kakek itu naik haji, terus ngeliat di situ ada sebuah kota namanya Zumaisha. Jadi mama lagi hamil, pas pulang nanti punya nazar nanti cucu saya kasih nama Zumaisha. Jadi namanya Zumaisha. Oh gitu, makanya pakai ejaannya gitu, ejaan lama gitu ya. Nggak apa-apa, keren juga. Saya juga bingung sih awalnya tuh, Mainstream. ini bikinan atau memang asli namanya gitu. Tapi pernah saya lihat kapan deh ya, pernah terlintas nama kamu lewat gitu di acara apa gitu. Kayaknya namanya emang pakai ejaan itu. Makanya saya Emang penasaran itu. sih. Makanya Yang kalau ngasih siapa gitu. ada yang nanya namanya siapa, susah ngapalnya dari dulu guru-guru Jadi? atau siapa. Sah saja. Sah saja. Sah saja. Sibuk ngapain lagi sekarang? Sibuk nyusun tesis. Oh masih ya. S2. Studi ya. Ya. Terus Udah mau kelar tapi kan? iya tahun depan Insya insya Allah. Allah. Iya. Haruslah, jangan insya Allah harus. Oke. Selain itu? Sama kebetulan ada toko. Ada toko. Wih, Makanan. keren. Lagi? Karena udah itu aja. untuk beli kopi kan butuh uang ya. Penikmat Jadi kopi. harus cari uang. Iya, hobi kopi kamu ya. Iya. Jadi buat beli kopi tuh menjadi punya toko. Iya. Wih, keren. Peneman ini buat menemani overthinking tengah malam. Harus butuh kopi. Oh gitu. Ya kamu suka begadang orangnya kan? Bukan suka begadang kebetulan. Nggak tahu. Walaupun nggak minum kopi tetap aja insom. Oh jadi kopi itu nggak ada harga dirinya sama kamu ya? Nggak ada, tetap aja ngantuk masalahnya. Oh gitu. Sekarang Jadi masih mending lah, cuman satu. Kalau dulu bisa sampai 8 gelas. 8 cup iya. iya. Tapi coba kayak kedai-kedai kopi kayak di Senggang tahu banget. Tahu gitu? Iya. Terus kayak minum kan Amer tanpa gula gitu-gitu kan. Kuat emang, cuman karena asam lambung udah parah, jadi udah satu minim udah maksimal itu satu kopi lah sehari. Nah jadi sekarang tinggal satu doang. Iya jangan nambah. Tapi kemarin tuh sampai 8. Bisa sampai 8. Iya karena nggak suka minum air putih. Jadi kalau minum kopi. Ada gitu bisa gitu? Ada bang. Makanya kayak di Garko pun dibilang ini kan unta. Karena minum langsung orang kan penikmat kopi paling minum dikit-dikit. Kamu? Kalau saya nggak langsung klek udah habis. Minum nambah lagi klek gitu aja. Oh gitu. Iya.
nggak suka air putih, makanya ya udahlah gitu. Kopi itu kan buat dinikmatin, diminum dikit-dikit. Saya dinikmatin tapi aus juga. Jadi ya udah. Oh gitu. Karena nggak suka air putih ya udah kopi aja. Ya, jadi karena butuh buat minum kopi, punya usaha gitu ya. Keren. Enggak juga sih. Ya juga. Buat hidup hedon. Weh. Buat hidup hedon, buat kuliah. Oh gitu. Semua butuh uang. Yes. Studi kan udah mau kelar nih, udah mau ini magister. Iya. Bentar lagi kelar, insya Allah gitu. Jadi Gimana? kan udah 2 tahun kan, apa namanya, pernah 2 tahun cuti kan? Oh gitu. Dari selesai SMA itu, baru masuk lagi kuliah. Gitu. Jadi sekarang udah mau ngelarin kuliah. Jadi rencananya kalau udah studi kelar nih, selain ngurusin toko, ngurusin usaha gimana? Niatnya PNS 3. Niatnya PNS 3. Enggak. Udah mikirin nikah kali ya. Ya sudah saatnya nikah ya. Tapi lebih tepatnya bukan mikirin banget. Maksudnya kalau nanti ada yang cocok nikah dulu. Tapi kalau nggak ada yang cocok ya udah lanjut S3 gitu aja. Tapi kalau udah ada yang ini nih klub gitu. Bukan udah. Cocok sih, manusia nggak ada yang cocok. Kalau ada yang adjust, saling menerima. Keren. Geli. Gak serius. Geli sendiri. Adjust gitu baru paling ya udah. Jadi intinya saling menerima aja nih ya. Iya. Kesannya gimana? Ya harus. Karena makanya kerja kan kuliah di hukum keluarga. Kamu hukum ya? Hukum keluarga Islam. Itu. S1 S2 hukum keluarga Jadi Islam. kamu paling ngerti urusan hukum keluarga nih. Bukan tapi ngerti. Prakteknya belum. Justru karena nggak ngerti, makanya kuliah. Oh iya, standar pertanyaan saya kalau ketemu orang kuliah sama dengan Dim dulu. Yeah. Pertanyaan saya kalau ketemu orang hukum, standar saya tuh paling pasti nanya, nah, kenapa pilih hukum gitu? Karena lebih tepatnya kenapa hukum keluarga Islam ya? Karena kan hukum banyak tuh, tapi kenapa hukum keluarga Islam? Karena orang tua divorce, dan mama jadi single parent yang kerja. Jadi dulunya ada trauma dan marah sama diri sendiri dan sama sekitar. Kenapa harus gini? Basicnya gitu? Anak kecil kayak kenapa harus saya gitu. Oh iya gitu ya. Terus mikir kayaknya harus ngilangin trauma ini, berarti kan harus belajar. Yang nggak bisa didapat dari keluarga sendiri, dari rumah sendiri. Jadi ya udah ambil hukum keluarga Islam. Seenggaknya biar selama masa belajar itu lama-lama bisa menerima gitu. Jadi ceritanya gitu ya. Yeah. Basicnya gitu. Kenapa harus ke hukum keluarga? Lanjut S2 hukum lah. yang dengan jurusan yang sama ya. Biar tahu lah berkeluarga itu sebenarnya apa. Worth it nggak gitu. Oh gitu. Karena saya kan tipe orangnya yang kritis dan harus kayak ini worth it nggak? Kalau nggak, dalam hal apapun, entah itu pertemanan, entah itu pasangan atau apapun, worth it nggak? Kalau nggak mau. Oh gitu. Jadi udah ngambil aja. Dulunya kan pas lulus SMA itu udah keterima lewat SBMPTN di Unila. Which is itu lah susah banget Unila itu masuknya. Udah keterima lewat SBM, pilihan pertama ini pendidikan bahasa Inggris. Terus? Nggak sampai 3 bulan kayak masih ngerasa kosong aja, nggak tahu, belum ada di titik di umur segitu ngerasa sebenarnya apa yang saya cari dalam hidup gitu. Masuk Unila nggak gampang, kamu lepasin gitu aja? Iya, karena gini, temen mungkin di seumuran segitu, orang lulus itu mungkin carinya ya udah yang penting kuliah dan hidup, ya udahlah hidup hedon gitu lah ibaratnya. Tapi udah kayak capek aja, masa hidup kayak gini-gini terus. Oh iya. Keren, dan anaknya juga butuh kayak tantangan, butuh sesuatu yang baru kan, nyari kok kayak ibaratnya alhamdulillahnya dari lahir ya udah kayak dikasih keluarga yang berkecukupan.
tapi belum ada rasa puas di hati. Ya emang manusia kan nggak ada nggak ada rasa cukupnya, puas, nggak ada puasnya gitu. cuman rasa tenang itu nggak ada. Kayak maksudnya oke, kita ke kafe gini-gini, mungkin orang bilang ini enak, ini hidupnya banyak banget yang bilang kayak gitu, enak hidupnya. Sekedar menjalani hidup, bukan menikmati hidup jatuhnya. Oh gitu. Jadi kamu nggak merasa baru sadar. menikmati gitu loh? Iya, cuman menjalani apa aja yang dikasih tapi tanpa menikmati. Sedangkan hidup cuma sekali. Ada yang bilang saat nikmati hidup, terus bilang segala macam yang ada di dunia ini ibaratnya yang dinikmatin anak-anak muda sekarang itu dulu udahlah dicoba semua, tapi nggak ada rasa kayak klub, nggak nikmat, biasa aja gitu. Nggak ada rasa puas. Oh gitu. Iya, Jadi udahlah, mungkin akhirnya, butuh belajar. Akhirnya dari Lampung pindah ke Sengkang. Dari Lampung ke Sengkang. Terus awalnya pun itu awalnya mau jadi itu, udah daftar bidan tuh di Prima. oh gitu. Jadi tadinya mau jadi bidan. Lebih tepatnya udah mau ngambil jurusan yang kesehatan. Kalau pikiran orang tua kan kalau kesehatan lebih gampang dapat kerjanya. Lebih menjanjikan kata orang. Kata orang. Padahal banyak yang Ya banyak nganggur. banyak juga sih malah salah jurusan. Tergantung orangnya juga sih itu mah. Terus lama-lama enggak deh, kayaknya nggak bisa deh. Nggak tahu kenapa, mungkin ya udah jalan Tuhannya, tiba-tiba daftar dia Sadia. Sadia. Terus Ya udah jadi terus ngelihat jurusan, oh ini nih hukum keluarga Islam. Cocok nih kayaknya yang kamu butuh nih, yang kamu cari nih gitu ya. Iya. Oke, keren. Lanjut S2 sekarang untuk menguatkan lagi. Iya. Soalnya lanjut S3 lagi nanti. Iya. Kalau enggak cepet-cepet nikah. Bukan enggak cepet-cepet juga sih, enggak pernah buru-buru buat nikah. Bahkan lucunya pernah bilang sama mama, saking dulu sakit dan trauma banget sampai ngelihat pernikahan orang tua yang gagal. Ngomong sama mama, "Mah, saya nggak mau nikah." Pernah ngomong gitu? Pernah. Bahkan Kenapa? pas punya pasangan pun ngomong, nggak Kamu nggak mau mau nikah. Loh. Setiap ada komitmen atau deket sama orang, ketika orang itu ngajak nikah, kabur dah. Gitu. Setakutnya dulu sama pernikahan, sampai kayak gitu. Pernah sampai ke titik itu? Pernah banget. Parah ya. Sampai kayak kalau ngelihat laki-laki pun kayak, ih gitu. Pernah banget. Anak asa dia tahu banget pas pertama-tama masuk asa dia gimana. Kalau ngeliat laki-laki tuh yang emang sama siapapun judes ketus itu kan karakternya, nggak tahu tuh emang keras. Tapi kan sering ini deketnya sama cowok lah gitu ya? Pernah? Iya, Sering? pernah. Ya maksudnya sering gitu kan? Pas membuka diri pernah. Terus gimana? Kamu ngomong gitu gimana tanggapannya gitu? Responnya gimana? Pas kamu ngomong nggak mau nikah gitu? Mereka nggak ada yang mundur sih. Enggak. Tapi saya yang mundur. Kan udah jelas kamu nggak mau nikah gitu. Terus? Mungkin kan laki-laki ada namanya egonya kan. Mungkin menurut mereka, oh ini cuman ngetes. But trust me, itu bukan ngetes, emang dari hati. Emang dari hati nggak mau. Nggak mau gitu. Iya. Sampai akhirnya mikir, enggak deh kalau kayak gini, nggak bakal pernah sembuh kayaknya kalau nggak menerima. Tapi kan ajaran agama itu harus disempurnakan dengan menikah itu. Ya. Hidup harus disempurnakan dengan menikah. Bahkan dulu kalau nanya, kok belum nikah gitu. Ya, Sampai standar ya orang saya Indonesia tantang. nanya gitu ya. Saya nanya, coba kasih tahu alasan-alasan kenapa orang mau nikah. Biar ada yang nemenin, katanya. Banyak temen yang bisa ditemenin. Justru kalau nggak nikah lebih banyak yang nemenin. Iya. Terus katanya biar ada yang nafkahin. Alhamdulillah nggak pernah hidup susah. Oh gitu. Biar ada apa? Biar ada yang ngajarin. Bisa belajar lewat kursus. Oh gitu ya. Terus sampai ngomong kayak gitu. Saking kayak egois banget pokoknya. Nggak mau ada alasan yang masuk dah. Sampai ibaratnya nggak ada lah, pernikahan itu udah nggak usah gitu. Oh gitu. Terlalu banget makanya dulu. Tapi setelah di jurusan yang sekarang, Bahkan sampai selesai S1 masih kayak gitu pemikirannya. masih sampai. Masih. Jadi Terakhir kamu sarjana itu hukum keluarga,
Tapi masih dengan prinsip nggak mau berkeluarga gitu. Iya, mau nyari doang kayak berkeluarga ini. Ya itu tadi, berkeluarga ini worth it apa enggak gitu. Oh gitu. Karena yang dilihat banyak, apalagi pas di PA. Pernah PPL di PA. Banyak orang cerai dengan hal-hal yang sepele juga. Jadi tambah ini nih. Iya. Makin... Dan banyak yang cerai gugat itu perempuan. Oh itu ya. Bukan cerai talak tapi cerai gugat perempuan. Perempuan yang gugat gitu ya. Iya. Oh. Gitu. Sebulan itu bisa ratusan. Di PA. Iya. Di Sengkang. Iya. PPL kan di situ. Makanya terus duduk di pos bakum, dengar cerita-ceritanya. Aduh, kayak apa ya? Hidup itu udah complicated kayaknya. Kalau pernikahan orang kan ngomong banyak tuh. Sering mahasiswa, aduh pusing nih skripsi, pusing tugas nikah aja lah. Saya pasti nyeplos, lo sangka nikah itu lebih gampang, justru nyatuin dua kepala itu lebih ribet daripada kuliah. Iya. Ya kan orang sering kan ngomong, Pak, aduh saya pusing. Iya banyak tuh mahasiswa bilang Ya gitu, kan? apalagi yang semester akhir kan. Bosan kuliah, pengen dinikahin aja gitu. Banyak Iya. yang bilang gitu. Saya aja ibaratnya dulu mikirnya ngadepin diri sendiri aja susah, apalagi mau ngadepin kepala orang yang baru gitu. Yang ibaratnya yang kalau kata Nagita Slavina bener juga tuh. Apa tuh? Yang dari kecil sama kita aja ada berantemnya, apalagi orang baru. Lebih gak mau pusing iya aja iya sih. sih. Jadi kalau buat pernikahan kayak nanti dulu deh. Gitu. Thank you. Next. Yang lain deh jangan nikah gitu. Oh gitu. Makanya bilang ya udah nih, udah niatin ya udah S2 nih, kalau nanti ada yang ini. Jadi sekarang udah siap nikah nih. Udah damai lah. Udah damai lah dengan keadaan. Kalau siap nggak ada orang yang siap deh buat gitu. nikah. Tapi maksudnya mau udah sama mau aja ibaratnya. Maksudnya kalau ditawarin nikah udah siap nih gitu lah. Mau kalau suka sama orangnya. Oh gitu. Karena fun fact, saya nggak bisa suka sama orang, saya harus suka duluan Pak. Oh gitu. Kalau ada orang yang suka sama saya nggak bisa. Apalagi kalau orang itu ngejar saya. Maksudnya saya ilfil. Kamu harus suka duluan. Saya harus tertarik duluan. Gitu. Dan saya tipe kalau orang yang kayak kalau misalnya suka sama orang, sependek pengetahuan saya, walaupun saya kan tipe orang yang kayak susah gitu kan jatuh hati sama orang. Tapi ketika saya suka sama orang, bukan kayak ngejar ya, lebih kayak mau nggak ya udah gitu. Oh gitu. Iya. To the point orang. Jadi walaupun sekedar pun kalau dia mulai suka sama kamu, nggak mau? Iya, makin kejar, saya nggak bisa. Mau nggak suka dikejar? Enggak. Kayak yang berlebihan itu nggak suka. Maksudnya gini loh, dalam berhubungan itu harusnya kan adjust dan grow bareng. Nah kebanyakan yang terlalu bucin itu malah nggak grow bareng, malah kayak menutup relasi. Terus juga merintah yang nggak masuk di akal dengan cemburu. Nah saya tipe kalau orang lah gitu ya. Saya tipe kalau orang yang dari dulu selalu bilang, walaupun kan dari kecil teman saya kebanyakan laki-laki. Mereka semua tahu saya paling pantang ngasih makan ego laki-laki. Gitu. Jadi kalau ada orang yang ngomong sama saya, nyuruh saya sesuatu atau ngasih tahu saya sesuatu, ini benar buat diri saya untuk saya lebih baik atau buat ngasih makan ego dia doang. Kalau cuman buat ngasih makan ego dia doang, saya nggak mau nurut. Gitu ya. Apalagi kayak belum nikah, kayak lu siapa gitu, ngapain lu ngatur-ngatur gue. Oh gitu ya. Iya, nggak mau lah. Kecuali lebih tepatnya kayak apa ya, memang udah dari kecil karakternya udah keras sih. Keras ya. Emang sih saya awal kenal kamu kayaknya keras sih orangnya. Kelihatan apa? Keras, kelihatan banget. Pertama kali ketemu kan di sana kan dulu. Belum kenal waktu itu kan. Pertama kalau kayaknya orangnya agak keras sih kan ternyata. Bukan agak keras banget. Enggak kan, saya nebak-nebak itu orangnya agak keras. Setiap cowok ketemu sama saya, walaupun nggak kenal, yang baru ketemu doang, cowok cewek semua yang ketemu saya bilang, kamu terlalu dominan jadi perempuan. Dan kamu merasa itu? Kamu merasa itu? Merasa gitu? Saya bangga malah. Karena di zaman sekarang justru
dia kayak gitu malah dimanfaatin habis-habisan Pak. Ya kan? Iya sih. Jadi orang harus. dibaikin yang mintanya. Jadi kamu merasa memang harus gitu ya? Bukan harus sih, memang dari kecil udah gitu. Jadi menurut saya selalu ngomong, saya tuh kalaupun punya pasangan saya nggak mau dapat yang misalnya dia pekerjaannya yang terlalu sibuk, apalagi yang sampai LDR gitu, saya nggak mau. Kenapa? Saya mengaca dengan keluarga inti saya. Oh gitu. Jadi nggak mau yang. Saya selalu ngomong, mungkin orang cari kayak angkatan atau dokter kayak gitu yang bisa jauh apa gitu. Mungkin secara materi oke. Atau secara dipamerin juga oke. Tapi saya dari dulu bisa diajak arisan lah. Nggak pernah tertarik dengan itu. Saya lebih suka kayak udah pengusaha kecil-kecilan biasa aja, yang penting mau kerja. Gitu. Karena saya paham kalau misalnya anak itu harus dapat waktu dari orang tua intinya. Even anak itu dibesarkan oleh dengan kasih sayang sama tantenya, entah kakeknya, neneknya, beda aja. Tetap beda. Pasti anak itu tumbuh dengan karakter yang keras. Apalagi dia pasti dari kecil yang harusnya orang tua yang ngajar, tapi dia belajar sendiri. Tapi saya nggak salahin siapa sih yang mau divorce kayak gitu, enggak. I love my mom so much. tapi intinya kamu ini ya, kamu pertama tadi nggak mau LDRan, ya. Harus punya waktu, nggak mau karena saya sibuk-sibuk selalu amat. ngomong kayak pernah ada saya bawa materi, saya ngomong gini tentang self love. Saya ngomong gini, kalaupun kenapa saya nggak mau punya pasangan yang terlalu sibuk, apalagi yang sampai LDR kayak gitu, yang maksudnya kurang waktu buat keluarga. Saya nggak mau kalau nanti saya punya anak kerasnya kayak saya, karena saya pun capek ngadepin diri saya sendiri. Gitu. Apalagi kalau saya ngadepin lagi orang yang sama kerasnya kayak saya. Kamu gitu ya? Enggak, saya akuin bilang, aduh nggak bisa. Jadi kamu mau stres. Pengennya punya anak nanti yang enggak harus. Ya nggak sekeras saya juga. Gitu. Keras banget, nggak bisa. Terus kalau diberi rezeki yang persis kayak kamu gimana? Udah terima aja lah. Tapi kan meminimalisir lah ibaratnya. Gitu ya. Makanya jangan, kan kita udah tahu datanya kayak gini alurnya, ya udah. Jadi menghindari jangan sampai sama gitu kan. Belajar dari pengalaman aja. Keren banget sih kamu ya. Segitunya prepare sama masa depan sekarang ya. Harus lah. Wah, kita kan nggak, maksudnya walaupun nggak memikirkan kayak kalaupun punya hubungan kayak kemana pasangan, mikir juga. Saya kalau setiap ada laki-laki yang deketin saya ngomong, kamu mau sekedar kenal untuk sekedar kenal, kenal untuk berteman, atau kenal untuk karya yang serius, karena perlakuan saya ketiga ini beda. Saya selalu ngomong kayak gitu. Dan dari awal dia ngedeketin saya ngomong, kamu mau apa? Jadi awal sudah ada komitmen kecil gitu ya? Iya. Alurnya karena beda. Kalau misalnya kenal sama kenal ya udah sekadar say hi. Kalau kenal sebagai teman ya udah asik. Kalau kenal untuk yang ke arah serius, saya keluarin sifat-sifat, bilang saya kayak gini, kamu bisa nggak gini. Gitu. Jadi udah disiapin memang ya, udah diprogram memang ya gitu ya. Harusnya memang kan sebenarnya yang bikin ada di kelas pas saya kuliah. Sebenarnya yang dari data orang yang kebanyakan cepat cerai, apalagi sih banyak yang cerai, karena gitu. Makanya banyak orang juga yang curhat sama saya. Orang lebih memikirkan pranikahnya daripada after nikahnya, ya kan? Yeah. Cinta-cinta, padahal nikah nggak sekedar cinta doang. Harusnya tahu dulu visi kedepannya mau gimana, misi mendidik anaknya gimana, prepare-nya gimana kan? Yeah. Terus juga kayak dia mau apa nih dalam rumah tangga itu.
Jangan pas udah nikah baru itu diobrolin ternyata bentrok, Heeh. ujungnya cerai kan. Jadi mending didiskusiin sebelum nikah. Jadi menurut kamu orang yang nikah nggak kenal sama sekali itu banyak Sebenarnya, loh. iya banyak Heeh. dijodohin. Heeh. Bukan ta'aruf. Ta'aruf kan kalau misalnya yang sependek pengetahuan saya itu sebenarnya bisa banget bertanya. Bahkan waktu Proses dulu kalau ada pengenalan. yang nanya soal ta'aruf, Hmm. bisa loh ditanya kayak kamu udah kerja apa belum. Sebenarnya boleh. Sampai seintens itu ya? CV. Sebenarnya ta'aruf itu bisa intens, cuman banyak orang yang nggak tahu dan banyak orang yang malu. Seintens intim gitu, seintim itu gitu pertanyaannya boleh? Harusnya Harusnya. kan untuk pernikahan. Heeh. Bahkan sebenarnya kan orang yang nikah sama kita itu lebih lama menemani kita daripada orang tua kita yang dari kita lahir Iya. kan. Jadi harusnya pertanyaan kayak gitu bukan malu, apalagi kalau udah sama-sama dewasa. Harusnya Jadi boleh nih pertanyaan nanya itu gitu, boleh? Kalau Boleh. ta'aruf menurut kamu? Boleh. Boleh banget gitu. harusnya Malah harusnya harus gitu. wajib gitu ya? Harus tahu Apapun harus pertanyaan itu, kayak sesimpel juga kamu punya koreng nggak, apa yang buat dia ilfil kayak gitu. Karena banyak loh Pak di pengadilan itu tai lalat kamu di mana? nggak sampai gitu Oh, juga. enggak gitu. Ada di pengadilan dia kenal lama bertahun-tahun sampai memutuskan menikah. Ya. Jadi cowok itu selalu pakai baju panjang. Terus Ternyata pas udah nikah ketahuan banyak duk badannya. Maafnya. Akhirnya minta cerai. Dia nggak mau melayani. Kan kayak gitu kan? Iya ya. Sebenarnya itu boleh lah ditanyain di ta'aruf sebenarnya kalau orang ta'aruf. Cuman kan orang ngerasa kayaknya ini enggak ini deh gitu, enggak pantas atau gimana. Kalau menurut saya sih nggak apa-apa. Nah kayak yang tadi, kalau misalnya nggak kenal sama sekali tuh, menurut kamu pernikahan yang gitu gimana tuh? Kalau dia imannya bagus dan kalau dia nggak ada trauma yang terlalu gimana-gimana mungkin bisa. Karena sebenarnya berpasangan itu kan adjust aja kayak saling melengkapi lah. Iya, karena nyatanya banyak juga sih yang nggak kenal sama sekali, pas kenal pas sudah akad gitu kan. Apalagi orang dulu ya. Ya tapi nyatanya sebenarnya mereka bahagia loh sampai akhir hayat loh. Tapi untuk zaman sekarang Pak, generasi sekarang Udah nggak cocok. terlalu complicated, dikit-dikit dibilang healing, dikit-dikit dibilang red flag, terlalu melebih-lebihkan lah sebenarnya. Jadi memang zaman sekarang udah nggak cocok sama kondisi itu ya. Iya, mirisnya juga zaman sekarang banyak yang kayak mendiagnosis diri dia sendiri. Aduh, kayak saya kayaknya punya anxiety kata gitu kan. Gitu. Suka mendiagnosis saya bipolar, bangga dia menjadi bipolar kayak gitu kan. Padahal dia belum ke psikiater gitu kan. Dia udah mendiagnosis diri dia sendiri dengan bangga. Zaman sekarang banyak yang kayak gitu masalahnya. Oh, iya. Harusnya nggak gitu lah. Oke lah. Wah, luar biasa. Saya malah jadi belajar sama kamu nih malam ini. Iya, tentang pernikahan itu saya banyak belajar tentang kamu malam ini. Keren. Kan Bapak yang udah nikah, saya belum Pak. Ya tapi namanya belajar harus sama siapa aja kan? Iya sih. Iya. Oke, makasih banyak udah ngajarin saya malam ini. Keren banget kamu hadir ke sini untuk memberi saya banyak banget ilmu malam ini, dan semoga saya bisa jadi bisa menjalani pernikahan dengan baik gitu lah. Amin. Ya, makasih ya saya udah datang ke Tapak Tilas malam ini. Pak, sama-sama. Keren.